kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Dani. Alhamdulillah. Jadi Bu Rin, di kegiatan kita kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi karena nanti kan saya akan melakukan observasi seperti kelas di jamnya Bu Rin ya. Jadi sekarang kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Jadi tujuannya adalah agar nanti ketika Ibu Rin mengajar di kelas bisa lebih siap, kemudian lebih percaya diri, lebih semangat lagi nanti setelah berbagai hal yang akan kita bahas nanti ke depannya. Kalau boleh tahu Bu Rin, nanti tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas itu bisa disampaikan seperti apa tujuan pembelajarannya? Baik Bu Dani, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran saya untuk hari ini adalah agar peserta didik dapat menggunakan lembar kerja untuk penghitungan sederhana. Ya, baik. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu apa? Area pengembangannya itu adalah kecakapan dan keterampilan murid dalam mengolah lembar kerja. Baik, jadi nanti berarti materinya terkait dengan lembar kerja, begitu? Iya, betul sekali Bu Dani. Iya. Oke, jadi strategi apa saja kira-kira yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi? Baik, jadi saya sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan saya gunakan nanti di kelas. Yang pertama, saya akan melakukan asesmen awal, di mana asesmen awal ini saya lakukan untuk mengetahui kesiapan belajar dari peserta didik. Di sini saya juga menggunakan aplikasi Quizzes. Terus yang kedua adalah saya menggunakan model pembelajaran terdiferensiasi, jenis pembelajaran terdiferensiasi konten. Terus kemudian yang ketiga adalah saya sudah menyediakan berbagai sumber belajar yang untuk menunjang nanti untuk mereka, karena saya akan membagikan beberapa kelompok. Di sana saya sudah menyiapkan buku paket, terus kemudian bahan bacaan di dalam LKPD, terus kemudian video, dan anak-anak juga saya bebaskan, atau maksudnya saya memberikan akses mereka untuk menggunakan Chromebook di situ untuk mencari informasi. Terus kemudian yang keempat adalah saya akan mendampingi dan memberikan pendampingan khususnya kepada kelompok yang memang nanti ketika kita sudah mengetahui di asesmen awal bahwa mereka di dalam porsi yang belum paham, jadi dalam tingkatan yang belum paham. Jadi nanti saya akan memberikan atau akan mengkategorikan mereka di belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Begitu Bu Dani. Terus yang terakhir adalah di sini saya menggunakan metode pembelajaran terdiferensiasi. Tentunya di dalam metode pembelajaran terdiferensiasi ini nanti mereka berkelompok. Jadi nanti mereka juga akan presentasi, mereka akan diskusi di situ, mereka juga akan bertanya di situ. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan Bu Dani di proses pembelajaran saya kali ini. Baik, seperti strategi-strategi yang nanti ada asesmen awal, gitu ya. Tentunya untuk mengukur kesiapan belajar peserta didik nanti seperti apa. Nanti dari hasil asesmen awal itu dijadikan pemetaan, begitu ya, terkait dengan pengelompokan anak-anak nanti, bagi yang belum paham sebagian, dan paham itu, begitu Bu Rin ya. Ada juga diskusi, tanya jawab, presentasi nanti. Baik Bu Rin, nanti setelah ini kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Tentunya setelah kegiatan observasi nanti juga akan ada pasca observasi untuk melihat bagaimana hasil dari kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan terkait dengan refleksinya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala, nanti kita akan bicarakan lagi di kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Ibu Rin. Semoga nanti pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat. Terima kasih banyak Bu Rin. Iya, sama-sama. Saya cukupkan sekian untuk kegiatan praobservasi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Kita berdoa teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai.
dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Syahila? Sakit. Baik, jadi pembelajaran atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang perkakas mengolah lembar kerja. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan asesmen awal. Ya, jadi silakan anak-anak Ibu dibuka Chromebook-nya dan masuk ke Chrome. Di situ buka aplikasi Quizzes. Oke ya, jadi Ibu akan melakukan asesmen awal menggunakan aplikasi Quizzes. Ibu akan membagikan kodenya. Oke, silakan join. Satu cowok, satu cewek, nanti pada Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah melakukan asesmen awal. Jadi di asesmen awal tadi Ibu sudah mendapatkan nilai atau pengetahuan kalian atas kesiapan belajar kalian untuk materi hari ini. Jadi Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menggunakan lembar kerja untuk penghitungan sederhana. Jadi di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan asesmen awal yang sudah kita lakukan tadi. Tapi sebelum itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian dan kita semua lebih bersemangat. Oke ya, kita mulai ya. Semangat? Semangat? Tepuk tangan dulu dong. Speaking kita kali ini adalah tepuk-tepuk aja ya. Dari tepuk 1 sampai 5. Oke? Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, jadi setelah melakukan asesmen awal tadi, Ibu sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi di sini ada kelompok A, kelompok B, kemudian kelompok C. Ibu bacakan ya nama-nama kelompoknya. Yang pertama itu adalah kelompok Yogi, Rodi, Meli, dan Erna. Kelompok kedua Juwita, Ivan, Danila, Yudika, dan Husnuwardi. Kelompok yang ketiga, kelompok C itu adalah Citra, Farha, Zulfia, dan Sultan. Jadi sekarang anak-anak silakan ditutup Chromebook-nya. Sisakan 3 saja Chromebook untuk dipakai nanti. Oke, silakan tergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok A, kelompok Farhat. Kelompok B, kelompoknya Juwita. Dan kelompok C, kelompoknya Yogi. Jadi perhatikan Ibu, di lembar pertama itu di situ ada untuk mengisi identitas. Jadi ditulis nama kelompok A, kelompok B, kemudian kelompok C. Kemudian ditulis lagi nama anggotanya, siapa-siapa yang tergabung di dalam anggotanya. Kemudian dibuka di lembar yang kedua. Di situ ada beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan dari kelompok A, B, dan C instruksinya berbeda. Terus kemudian
juga bisa menggunakan Chromebook kalian. Kalian bisa mengakses internet untuk mencari jawaban-jawaban yang sudah Ibu siapkan pertanyaan di LKPD. Oke, selamat mengerjakan. Ibu akan siapkan waktu untuk kalian sebanyak 30 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Kakak, ini adalah bahan bacaan. Kamu bisa baca di sini untuk mengetahui informasi aja yang sudah disiapkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Terus kemudian Sofia, Sultan juga bisa mencari atau mengakses, Citra juga di sini bisa mengakses internet di sini. Kalian bisa mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah disiapkan. Sini tambah pengertian contoh dari perkakas contoh dari perkakas Baik, apakah sudah ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan yang pakai yang sudah Ibu bagikan? Sudah? Silakan kelompok A maju ke depan untuk presentasi hasil dari diskusinya, nak. Oke, silakan Pak. Sana kita Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang perkakas pengelolaan lembar kerja. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kolom yang telah disediakan. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang data? Data adalah kumpulan fakta yang berupa angka, simbol, atau informasi. Kedua, tuliskan perkakas pengelolaan lembar kerja. Pertama, quick access toolbar 2000 3/4 4 worksheet 5 kumpulan worksheet. 3. Apakah tanda formula yang dapat kita gunakan untuk penghitungan data sederhana? Pengurangan sama dengan Tanda strip ya? tanda strip. Penjumlahan sama dengan tanda plus. Perkalian sama dengan tanda X. Ya. Pembagian sama dengan tanda miring Ibu. Garis miring. Ya, garis miring. Oke. 4. Hitunglah data di bawah ini menggunakan penghitungan data sederhana. Oke, jadi yang pertanyaan terakhir, kalian sudah menggunakan spreadsheet untuk menghitung data yang sudah disajikan. Bagaimana presentasi dari kelompok A untuk kelompok B dan kelompok C? Tidak ada. Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas dan semuanya paham? Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok A. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena presentasi dari kelompok A, kemudian kelompok B, dan kemudian kelompok C sudah selesai. Jadi sekarang kalian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing anak-anak. Kita akan melakukan asesmen sumatif. Oke ya, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan asesmen sumatif. Ibu akan membagikan lembar sumatifnya satu-satu ya.
Baik, yang sudah bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Jadi sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang dapat menyimpulkan atau memberikan tanggapan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oke, cerita. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara mengolah lembar kerja dan perhitungan sederhana. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, jadi kesimpulan di pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara mengolah lembar kerja. Yang kedua, kita mengetahui perkakas yang terdapat di lembar kerja. Ada berapa perkakas yang ada di lembar kerja? 5. Ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa? Yogi? Yang pertama perkakas turban, Perkakas turban. yang kedua Ribbon. yang ketiga formula bar. yang keempat kumpulan worksheet, Kumpulan worksheet. yang kelima Worksheet. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana di pertemuan selanjutnya? Apakah kalian ingin pembelajaran yang seperti ini atau ingin seperti apa? Ada yang bisa berpendapat? Apakah seperti ini, maksudnya berkelompok, berdiskusi? seperti saat ini Bu. Seperti saat ini. Ya. Apakah kalian senang menggunakan Chromebook? Ya. Senang. Kenapa senang menggunakan Chromebook? Karena bisa mencari informasi di Chromebook. internet. Ya. Ya. Jadi pembelajaran selanjutnya juga Ibu akan tetap menggunakan Chromebook ya. Jadi mungkin itu saja pembelajaran untuk hari ini, dan untuk minggu depan pembelajaran kita Ibu akan mencoba mengajarkan kalian terkait aplikasi tadi kita menggunakan apa? Microsoft Excel atau spreadsheet. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya, jadi di sana kita akan mencoba membuat surat. Oke ya? Ya. Oke. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dami. Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi kemarin kan kita sudah berobservasi bersama Ibu Rin. Saya sudah berkunjung juga ke kelasnya kemarin untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Jadi hari ini kita melakukan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui refleksi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kemudian kita lanjutnya nanti seperti apa, begitu Bu ya. Jadi kira-kira ini menurut Ibu apakah pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Terima kasih Bu Dani. Jadi menurut saya kemarin alhamdulillah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Dengan menggunakan metode pembelajaran terdiferensiasi konten, anak-anak terlihat sangat antusias dalam proses pembelajarannya. Alhamdulillah ya, berarti tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai secara klasikal gitu ya, walaupun tadi ada apa namanya sudah disampaikan sebelumnya gitu ya. Kemudian dari tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai, apakah ada tantangan-tantangan mungkin yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin? Iya Bu Dami, memang ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, ada beberapa anak yang memang nilainya belum mencapai KKTP. Terus yang kedua, ada beberapa anak juga yang belum mengetahui atau belum memahami perannya di dalam kelompok, sehingga tidak terlalu aktif di dalam berdiskusi. Seperti itu Bu Dami. Ya, berarti tadi tujuan pembelajarannya sebenarnya sudah tercapai, namun ada 2 anak begitu ya yang belum mencapai KKTP. Kemudian ada juga yang belum memahami perannya, mungkin karena ini kan apa namanya kemarin
kelas 7 gitu ya, mungkin belum terlalu aktif begitu, belum dalam berdiskusi. Nah, kira-kira kedepannya Bu, untuk mengatasi tantangan tersebut, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar pembelajarannya lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu? Iya, jadi ada beberapa rencana yang ingin saya lakukan. Yang pertama, saya akan terus melakukan proses pembelajaran terdiferensiasi, namun dengan jenis terdiferensiasi yang berbeda. Jadi kemarin saya telah menggunakan diferensiasi konten, mungkin besok saya bisa menggunakan proses atau produk, atau mungkin saya bisa mengkombinasi dari ketiga terdiferensiasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan mencari atau menggunakan aplikasi yang lebih menarik dalam proses pembelajaran saya. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Seperti itu, Bu Dani. Luar biasa ya, berarti nanti akan terus melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, kemudian mencoba berbagai jenis ya, seperti yang Ibu katakan tadi, ada konten, proses, produk, dan bahkan nanti sesekali akan mengkombinasikan. Luar biasa Bu ya. Kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Kemarin juga saya lihat ada kuisi seminar untuk asesmen awal. Nah, kedepannya mungkin Ibu tadi seperti yang dikatakan akan melaksanakan menggunakan media yang variatif lagi begitu ya. Nah, untuk melaksanakan rencana-rencana yang Ibu sebutkan barusan, kira-kira dukungan atau komitmen seperti apa yang dibutuhkan? Iya, benar Bu Dami, tentunya saya membutuhkan dukungan dari sekolah, yaitu dukungan dari ibu kepala sekolah, juga teman, bapak ibu guru, di mana pembelajaran terdiferensiasi ini memang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi yang saya harapkan semoga sekolah dapat membantu saya untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan saya nanti di kelas. Mungkin seperti kuota internet, seperti itu Bu Dami. Yang saya berarti karena saya lihat kemarin juga Ibu menggunakan Chromebook begitu ya, jadi mungkin kuota internet ini sangat penting sekali penyediaannya oleh sekolah begitu ya. Kira-kira untuk kapan akan dilaksanakan rencana-rencana yang baik tadi? Insya Allah saya akan melaksanakan di kegiatan pembelajaran minggu depan. Ya, itu Bu kedepannya Burin, semoga nanti kedepannya kita bisa berkomunikasi lagi untuk terkait dengan proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, menurut Ibu apa sih kesimpulan dari perbincangan yang sudah kita laksanakan? Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa saya dapat mencari solusi dari beberapa tantangan yang sudah saya hadapi dari observasi kemarin. Berarti dari percakapan ini Ibu dapat menemukan ternyata saya seperti ini ya kedepannya, dan dari masalah-masalah yang saya hadapi saya akhirnya menemukan gitu ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa berbicara dengan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dami, tadi saya sudah menyimak percakapan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tadi terkait dengan percakapan yang sudah dilakukan ya. Nah, jadi secara keseluruhan saya lihat percakapan pasca observasi yang Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching. Ini dimulai dari yang pertama tentang prinsip kemitraannya, itu sudah terlihat tadi ketika coach sudah menyampaikan tujuan dari percakapannya. Kemudian Bu Dami juga tidak memberikan saran gitu ya, tetapi bagaimana berusaha mendorong coachingnya yang menemukan sendiri solusi dari persoalannya. Kemudian yang kedua, dari sisi proses kreatifnya itu sudah terlihat bahwa yang paling banyak bicara itu adalah coachingnya, kan itu yang kita harapkan. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang Ibu dan memberikan juga adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi dari coachingnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari percakapan tadi juga terlihat bahwa coach bisa menemukan tindak lanjut yang konkret, apa yang akan dilakukan, kapan, dukungan yang beliau butuhkan. Kemudian yang terakhir juga ada simpulan langkah-langkah yang dilakukan oleh si coach. Nah, jadi menurut saya apa yang sudah Ibu Dami lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching.
mungkin ini Bu Dami dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada tanggapan dari Bu Dami. Mungkin lebih mungkin ibu bisa memberi saran atau apa mungkin terkait dengan pertanyaan yang berbobot, karena masih betul-betul latihan lagi sepertinya untuk terus memberikan pertanyaan yang sekiranya tidak merujuk ke saran tapi lebih bagaimana menggali ide dari si coach ini gitu ya. Tapi saya lihat juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dami berikan itu sudah sangat membantu si coach untuk menemukan solusi gitu. Seperti itu Bu. Ya, saya rasa demikian Bu Dami ya. Terima kasih atas percakapan yang luar biasa tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.